Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nizar Kawailan, biasa dipanggil Nizar, dari kelas 1C dan NIM saya 250900089. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa sih dasar jaringan komputer, mulai dari internet, intranet, extranet, VPN, ISP, dan TCP or IP. Yang pertama, pengertian dan sejarah internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia untuk berbagi informasi. Berawal dari proyek ARPANET tahun 1969, kemudian berkembang dengan sistem TCP or IP tahun 1983 dan menjadi luas digunakan setelah munculnya World Wide Web pada 1990. Lalu, fungsi dan manfaat internet. Yang pertama, media komunikasi, yaitu email, chat, dan video call. Lalu, sumber informasi website digital seperti jurnal dan e-learning. Kemudian, bisnis dan ekonomi digital, yaitu contohnya e-commerce dan perbankan online. Lalu yang terakhir, hiburan, yaitu streaming musik, video, dan game online. Lalu yang ketiga, dampak dari internet dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Yang pertama, positif, yaitu memperluas pengetahuan, komunikasi cepat, dan peluang kerja. Lalu yang negatif, yaitu hoax, kecanduan, kejahatan cyber. Lalu yang kedua, intranet. Intranet adalah jaringan komputer privat dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang menggunakan protokol dan perangkat lunak internet seperti TCP or IP dan HTTP untuk tujuan komunikasi internal, berbagi informasi. Lalu fungsi dan tujuan intranet. Intranet digunakan buat berbagai hal, dari berbagi dokumen, menyimpan data penting, sampai komunikasi antar bagian di perusahaan. Dengan intranet, pekerjaan bisa lebih efisien dan aman karena nggak semua orang bisa masuk ke jaringan itu. Lalu, komponen utama pada internet, yaitu intranet punya beberapa komponen utama seperti server sebagai penyimpan data, perangkat komponen pengguna, dan sistem keamanan seperti firewall. Perbedaan internet dan extranet dari aspek apa aja sih? Yang pertama, jangkauan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, tujuan. Yang kelima, contoh. Yang pertama, jangkauan dari internet, yaitu global atau seluruh dunia. Kemudian, jangkauan dari intranet, yaitu lokal atau dalam organisasi. Yang kedua, akses internet terbuka untuk umum. Lalu, akses intranet terbatas bagi anggota. Lalu, keamanan bagi internet, yaitu lebih rentan ancaman. Kemudian, keamanan intranet lebih aman dan tertutup. Tujuan dari internet yaitu berbagi informasi umum. Lalu tujuan dari intranet untuk komunikasi internal. Contoh dari internet yaitu Google dan YouTube. Kemudian contoh dari intranet yaitu portal kantor, sistem pegawai. Kemudian extranet. Extranet adalah sebuah jaringan pengguna pribadi yang menggunakan protokol internet serta sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lainnya. Extranet dapat diartikan sebagai intranet, sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna yang di luar perusahaan. Kemudian fungsi intranet dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, menghubungkan perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, mitra, atau pemasok. Yang kedua, mempermudah pertukaran data dan kerjasama antar organisasi. Yang ketiga, sebagai jembatan komunikasi antara internal perusahaan dan pihak eksternal. Yang keempat, mempercepat proses bisnis seperti pemesanan, laporan, dan layanan pelanggan. Kemudian dampak pada intranet dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Yang pertama, positif, yaitu efisiensi kerja meningkat, kolaborasi lebih mudah, dan pelayanan lebih cepat. Yang kedua, negatif, risiko keamanan data meningkat jika sistem tidak terlindungi dengan baik. Kemudian VPN atau Virtual Private Network, yaitu jaringan pribadi virtual yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke internet melalui jalur yang aman dan terenkripsi.
seolah-olah pengguna sedang mengakses jaringan pribadi. Dengan VPN, data yang dikirim dan diterima pengguna akan terlindungi dari pihak ketiga seperti hacker, penyedia layanan internet, atau bahkan pemerintah. Contoh dari VPN yaitu NordVPN dan ExpressVPN. Fungsi dan tujuan VPN apa saja sih? Yang pertama keamanan, yaitu untuk melindungi data dari peretas. Kemudian yang kedua privasi, menyembunyikan alamat IP dan aktivitas browsing. Yang ketiga akses untuk membuka situs atau konten yang diblokir. Cara kerja pada VPN yang pertama terowongan atau tunneling. Saat terhubung ke VPN, sebuah terowongan virtual yang aman dibuat antara perangkat Anda dan server VPN. Yang kedua, enkripsi. Semua data yang melewati terowongan ini diubah menjadi kode rahasia. Lalu yang ketiga, perutaian. Permintaan internet Anda diarahkan melalui server VPN. Yang terakhir, penyembunyian IP. Situs web yang dikunjungi hanya akan melihat alamat IP server VPN. Yang ketiga, pengertian ISP atau Internet Service Provider adalah perusahaan atau penyedia layanan yang terhubung ke pengguna internet. Tanpa ISP, kita tidak bisa mengakses situs web, media sosial, atau layanan online lainnya. ISP menyediakan koneksi internet melalui berbagai teknologi seperti fiber optik, kabel, satelit, atau jaringan seluler. Cara kerja pada ISP, yang pertama, pengguna terhubung ke jaringan ISP. Yang kedua, ISP memproses dan meneruskan data ke internet. Yang ketiga, data dari internet dikirim kembali ke pengguna. Yang keempat, ISP meneruskan data ke jaringan internet global. Yang terakhir, kelima, hasil atau informasi dikirim kembali ke perangkat pengguna. Contoh-contoh pada ISP yang pertama, IndiHome menyediakan layanan internet rumah, televisi interaktif, dan sambungan telepon. Yang kedua, First Media memberikan layanan internet broadband dan tayangan TV kabel. Yang ketiga, MNC Play menawarkan internet berbasis fiber optik dan layanan interaktif. Yang terakhir, pengertian TCP or IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol or Internet Protocol, yaitu sekumpulan aturan atau protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi data antar komputer dalam jaringan termasuk internet. Fungsi-fungsi pada TCP or IP yang pertama, mengatur pengiriman data antar perangkat agar berjalan lancar. Yang kedua, menjamin data sampai tujuan dengan lengkap dan urut. Yang ketiga, menentukan alamat dan rute data lewat internet protokol atau IP. Yang keempat, menyatukan komunikasi antar perangkat yang berbeda sistem. Lalu jenis-jenis pada TCP yang pertama, application layer, tempat aplikasi berkomunikasi. Contohnya HTTP, FTP, SMTP. Yang kedua, transport layer untuk mengatur kecepatan dan keutuhan data atau TCP UDP. Yang ketiga, internet layer untuk menentukan alamat dan jalur pengiriman. Yang keempat, network access layer untuk mengatur cara data dikirim lewat kabel atau WiFi. Bisa lihat kalau sistem jaringan komputer itu luas banget dan semuanya saling berhubungan. Internet nggak akan jalan tanpa ISP dan protokol TCP or IP. Begitu juga perusahaan nggak akan efisien tanpa intranet atau VPN. Jadi, semuanya bagian itu penting dan punya perannya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.